Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Dan terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video ini. So, kali ini aku bakal nge-share video mengenai gimana sih mengikuti atau ada tipsnya nggak nih untuk melakukan wawancara beasiswa, baik itu beasiswa bidik misi, KIP atau KIPK maupun beasiswa lainnya. Dan di sini aku bakal sharing pengalaman aku dalam hal mengikuti wawancara untuk tes beasiswa. Nah, buat kalian yang mau ikut tes wawancara untuk beasiswa, kalian bisa nih contek tips dari aku ya. Semoga tips ini membantu buat kalian dan sukses buat kalian. Oke, yang pertama, tips dari aku adalah kalian yang pertama harus prepare. Baik itu materinya, maksudnya bukan materi kayak soal gitu bukan ya, tapi prepare kayak misalnya kita harus siapin berkas apa aja nih yang kira-kira nanti diperlukan. Kalian misalnya mau ikut wawancara beasiswa KIPK. Nah, kalian sebaiknya siapin nih, misalnya mungkin nanti bisa aja ditanya tentang rapotnya gimana, atau misalnya aja. Jadi kalian harus siapin berkas-berkas yang mendukung kalian, yang menjadi alasan kalian kenapa kalian berhak menerima beasiswa itu. Misalnya mungkin kalau misalnya beasiswa KIPK ada surat keterangan tidak mampu, kalian harus siapin. Terus misalnya juga piagam-piagam atau sertifikat-sertifikat prestasi kalian harus siapin. Nah, jadi ketika nanti kalian membicarakan apa aja prestasi kalian, ketika ada pertanyaan itu kalian bisa tunjukin dengan bukti yang ada. Nah, next tips yang kedua adalah on time. Baik melakukan wawancara secara virtual maupun secara langsung, kalian harus on time ya guys, jangan terlambat. Karena bukan hanya terlambat ini bisa menyebabkan dewan juri atau yang mewawancarainya itu jadi sebel atau gimana gitu kan. Tapi ini juga akan berpengaruh kepada mental kalian. Ketika kalian terlambat, kalian akan bingung nih. Walaupun kalian udah preparing, kalian udah siapin materi dan lain sebagainya, itu pasti bakal kacau. Pikiran kalian bakal kemana-mana. Jadi usahakan kalian on time. Jadi sebelum 1 jam melakukan wawancara, kalian siapin dulu bahannya apa aja. Kalau misalnya kalian melakukan wawancara secara online, kalian wajib tanyakan terlebih dahulu. Misalnya kalian nanti wawancaranya melalui Zoom ya, misalnya kalian tanyakan dulu kepada pihak panitianya. Kalian bertanya mengenai misalnya kalau sinyal saya ada kendala dan saya tidak online atau saya tidak bisa terhubung ke jaringan, bagaimana? Itu untuk preparing gitu. Kalau misalnya memang di hari H kalian ada kendala gitu. Soalnya kan tahu sendiri ya, jaringan di Indonesia masih sedikit yang belum merata. Jadi kalian harus tanyain ini dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan tes wawancara secara online, nah jadi nanti misalnya nih dapat jawaban dari panitia, misalnya misalnya kalian terkendala sinyal di hari ini, kalian bisa mengikuti di hari lain. Nah jadi kan jadi santai nih ketika kalian misalnya ada kendala ya, tapi jangan minta ada kendala ya. Kalau bisa ya kita sesuai jadwal aja. Nah, next yang ketiga adalah kalian harus jujur dan tegas. Jadi di sini kalian nggak bertele-tele ya guys, dan kalian juga jujur. Ketika kalian ditanya, kalian harus jujur sesuai fakta. Misalnya orang tuanya kerja misalnya jadi guru, tapi kalian bilangnya jadi petani, itu juga nggak boleh. Dan lain sebagainya gitu. Kalian harus jujur dan tegas, tidak bertele-tele, langsung to the point. Karena nggak mungkin si dewan juri atau si pewawancara itu cuman mewawancarai kalian aja, pastinya juga bakal ada orang lain yang akan diwawancara, dan itu mungkin tidak sedikit guys. Nah jadi ya tahu sendiri lah ya,
namanya bekerja semakin lama akan semakin capek. Jadi usahakan kalian langsung jujur, to the point, dan kalian tidak berperilaku berbohong seperti itu. Pengalaman aku dulu ketika aku tes wawancara gitu, biasanya kita ditanyakan mengenai profil kita, lalu capaian kita seperti apa selama SMA, lalu kelemahan kita itu apa, kelebihan kita tuh apa, dan kenapa kita memilih prodi yang kita pilih. Misalnya kalian memilih prodi matematika, misalnya kalian siapkan alasan kenapa kalian memilih prodi matematika itu. Ikut temen aja bu, teman kuliah saya ikut kuliah. Nah jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus tentuin kenapa kalian memilih jurusan itu. Nah jadi itu biasanya nanti akan ditanyakan. Dan nanti biasanya itu juga bakal ditanya kelemahan kalian apa. Jadi tipsnya, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini ketika kalian mengikuti tes wawancara untuk beasiswa, usahakan kalian jangan bilang saya orangnya pemalas pak gitu, saya orangnya mageran pak gitu. Jangan seperti itu ya, walaupun memang kenyataannya memang benar. Nah, tapi kita juga nggak boleh bohong ya guys. Jadi, coba cari satu kelemahan kamu yang kira-kira bisa nih diimplikasikan ke hal yang positif. Nah, jadi misalnya, kelemahan saya adalah saya tidak bisa tidur kalau tugas atau kerjaan saya belum selesai. Nah, di hal negatifnya adalah kita punya kelemahan kita sulit tidur. Tapi, orang lain pun akan menganggap kita adalah orang yang profesional, kita adalah orang yang bertanggung jawab karena kita akan menyelesaikan tugas kita hingga akhir. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita memberitahukan kelemahan kita dan juga kita bisa memberikan problem solvingnya. Jadi usahakan ketika kalian ditanya kelemahan, kalian bisa menyelesaikan si kelemahan itu tadi. Nah, oke. Selanjutnya nih, misalnya kalian ditanya, ceritakan tentang diri kamu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kalian jangan saya pagi ini bangun jam 7 dan lain sebagainya gitu, jangan seperti itu ya. Kalian harus singkat, padat, jelas, itu pastinya. Nah, ini kakak kasih contoh, kalau misalnya kalian mau tes wawancara beasiswa. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, coba ceritakan tentang diri kamu. Nah, jadi kalian bisa awali dengan saya adalah A, misalnya anak ke X, ayah saya adalah seorang misalnya petani dan ibu saya adalah ibu rumah tangga misalnya. Saat ini misalnya saya merupakan mahasiswa di Unsika misalnya semester sekian, misalnya prodi A. Dan kalau misalnya kalian maba gitu, asal saya dari SMA A jurusan apa gitu ya. Dan kalian juga bisa bilang ceritakan tentang hobi kalian. Misalnya saya memiliki hobi bla bla bla. Terus jadi selain sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, saya biasanya mengikuti kegiatan organisasi, misalnya apa, pramuka atau dan lain sebagainya. Terus apa mungkin kalian punya kerja part time, kalian bisa ceritakan di sini. Dan saya adalah orang yang berprinsip dan kerja keras. Tipe kamu tuh apa sih? Diri kamu tuh seperti apa? Apakah kalian orang yang punya prinsip, atau kalian orang yang bekerja keras, atau kalian orang yang disiplin? Dan itu kalian bisa tuangkan di cerita ini. Dan kalau bisa, di akhirnya kalian harus kasih filosofi yang kalian tanamkan di diri kalian. Misalnya filosofi saya adalah menjada wajada misalnya. Nah, kalian jelasin kenapa kalian pilih filosofi itu. Nah, jadi misalnya
Karena dari filosofi manjada wajada, saya bisa bla 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 gitu misalnya. Dan sekian, terima kasih. Dan itu adalah walaupun ceritanya singkat dan padat, tapi itu sangat bermakna kalau kalian menambahkan filosofi atau prinsip-prinsip yang kalian anut dalam kehidupan kalian. Ada yang nanya nih, misalnya ada yang nanya, ya kak, berarti kita harus preparing banget ya, kita harus siapin naskah dan lain sebagainya, kita harus ngapal gitu. Nggak perlu, sebenarnya nggak perlu. Kalian harus melatih diri kalian dengan situasi seperti itu, karena ketika kalian telah melatih, kalian akan terbiasa dan kalian akan bisa. Jadi saran aku, ketika kalian mengikuti wawancara, kalian cuman siapin kayak alurnya aja gitu, misalnya alurnya aja. Jadi kayak kalian siapin notes lah. Kalau kalian pertama ngucapin salam misalnya, terus perkenalan, terus yang ketiga apa, keempat apa. Nah jadi kalian terstruktur tuh ngomongnya, jadi nggak belibet atau nggak apa ya, kayak muter-muter gitu ngomongnya. Jadi kalian udah tahu alurnya itu seperti apa gitu. Dan mungkin itu sih kalau tips dari aku sebagai pengalaman aku dulu ikut tes wawancara beasiswa gitu. Nah, jadi kalau pengalaman aku dulu, aku tuh siapin banget berkas-berkas yang menunjang aku ketika aku berbicara mengenai prestasi, terus nilai-nilai rapot gitu dan lain sebagainya. Aku siapin benar walaupun nggak diminta gitu. Walaupun nggak diminta, maksudnya di sini adalah ketika kita ditanya apa sih prestasi kamu, kalian bisa nih kalian bilang mengenai prestasi-prestasi kalian yang udah didapat, terus ditunjang dengan adanya portofolio atau sertifikat yang memang mumpuni dan memang yang kalian dapat gitu. Jadi kalian bukan bicara tentang omong kosong doang gitu. Misalnya saya juara 1 lomba cerdas cermat se-Indonesia, tapi nggak ada sertifikatnya. Bagaimana orang mau percaya gitu kan? Nah jadi kalian siapin sertifikat itu tadi ya. Yang terakhir, tips dari aku adalah kalian harus minta doa orang tua kalian supaya kalian dilancarkan ya guys. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sesuai keyakinan kalian agar kalian mendapat kelancaran dan kemudahan. Insya Allah kalau misalnya ini udah rezeki kalian gak bakal kemana, tapi tanpa usaha rezeki kalian pun tidak akan menghampiri kalian. So, semoga berhasil tes wawancaranya dan semoga tips dari aku ini membantu. Dan kalau misalnya kalian ada tips lainnya, kalian boleh spill di komen aja. Kalian bisa sharing-sharing buat yang lain yang mungkin membutuhkan mengenai tips gimana sih menghadapi wawancara untuk beasiswa ini. Dan semoga video aku bermanfaat ya guys. Dan kalian jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan kalian belum jelas, kalian bisa komen. Aku bakal open banget kepada kalian. Dan insya Allah setiap komenan kalian akan aku balas. Dan yang terakhir, jangan lupa langganan ke channel aku dengan cara subscribe, karena aku bakal upload video setiap minggunya. Dan kalian pun bisa request video ke channel aku, baik melalui komenan ini atau kalian bisa juga DM ke Instagram aku dan bisa request dari sana. Thank you buat kalian yang udah menyaksikan video ini atau mendengarkan video ini. Sorry videonya cuma kayak gini doang, dan semoga ini membantu ya, walaupun cuma gini doang. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.